balik lagi di acaranya Gap Sky Milo. Hai. Kali ini, aku kedatangan tamu spesial. Yang jelas adalah Hijau Daun. Tapi kau berdua. Berdua. Karena memang kita yang selalu nggak bisa terpisahkan. Wah, ini Kalau yang duanya di sana lagi merantau. Hijau Daun Sebenarnya versi dia terkurung covid. Mana? ini belum disinggung aja dia udah nyinggung pokoknya. Tapi ini spesial bener. Maksudnya gini, dari sekian lama kita menanti kan, dengan jadwal padatnya akhirnya bisa bertemu di sini. Betul Mas Arai dan juga Mas Dide. Ya. Mas Gilang, thank you. Udah bisa diundang ke sini, ini suatu penghargaan yang luar biasa. Saya juga nggak nyangka kalau sampai nih bikin YouTube. Sampingan toh, sembari jualan. Walaupun podcast ini nggak ada yang dibayar. Yang penting cuma happy-happyan. Oke, kita kayaknya nggak usah panjang lebar deh. Kita lebih banyak bakalan mengulas tentang Hijau Daun secara keseluruhan. Mungkin teman-teman masih banyak yang nggak Dikubis tahu. ya, dikubis. Apa itu kubis? Kupas habis. Oh, sorry. Ini acaranya namanya Obras. Obras. Obrolan santai. Iya kan? Dengan kopi semuanya bisa menjadi jujur. Iya. Kopinya pakai kopi apa nih? Kopi 3-in-1 pertama dengan kopi dan susu asli. Radibaya. Dibayar. Jahat bener ya di sini. Oke, mungkin sebelum jauh lah ya. Ini Hijau Daun ini terbentuknya kapan sih pertama nih? Berdirinya ya, Ya, Kalau berdirinya. terbentuknya sebenarnya Hijau Daun ini di 2002 Agustus tanggal 11. 2002 Agustus 2000. 22 Agustus. 22 Agustus 2002. 2002. Ini nggak kompak ini. 22 Agustus 2002. Itu tapi lengkapnya. Versi pertama ya. Itu lengkapnya. Maksudnya sebenarnya kalau aku sama Ara itu dari 2001 udah gerilya. Udah gerilya. nemu personil itu kayak aku, Arai, Arya bertiga itu sudah nemu formasi untuk Hijau Daun itu dari 2001. 2001 cuma ngelengkapin basketnya. Kalau dulu sih patokan kita kan Musik harus ada. personil itu mesti bass. lengkap gitu ya. Harus ada ini, harus ada ini gitu kan. Harusnya kalau kita tahu gua lihat zaman sekarang 2 personil aja udah bisa jadi band. Tahun gitu kita harus beda kemarin kan gitu Ya kan 2 personil. Yang jadi, 3 aja. akhirnya lengkapnya itu di bulan-bulan Agustus. Bulan-bulan Agustus tanggal. Jadi terbentuknya 22 Agustus 2011. 2002. Wah, berarti 18 tahun ya? Sudah 18 tahun ya. Ya kan 2020. Kamu Masih umurnya aja lupa. Kamu tuh Ya, pernah kita nih kalau tua gua- gitu kan. Kalau gua ngitungnya di 2008-nya sih. Apa ininya apa? go publiknya. Go nasionalnya. Lo emang 2002 itu belum nasional ya? Belum. 2002 tuh masih kita benar-benar indie. Manggung di sana sini lebih ke maksudnya lebih ke acara-acara kayak Pensi ya. pensi gitu. Oh, berarti Terus sampai acara-acara. Sempat ngisi pensi yang itu ngisi. Iya, seperti itu. Yang itu. Memang saat itu sebenarnya dulu pensi itu identik dengan band lokalan ya SMA itu aja. Iya, malahnya gitu Untuk sih. undang orang luar tuh kayaknya masih tabu lah buat mereka kan. Sampai kalau sekarang udah sangat biasa, bahkan grade-nya lebih ini lagi sekarang Iya, band naik. nasional gitu yang mereka undang. Kalau diinget-inget dulu pertama kali itu SMA mana? Masih inget nggak? SMA 4 ya. Yang berkesan. Enggak, pertama kali manggung. Pertama kali manggung di ya ada di sih Akper dong. di Akper. Di Akademi Perawat. Akbit ya? Akbit apa Akper tuh? Ini akademi enggak kita apa nama? Apa coba? Lu Stikes. Iya, Stikes. Stikes akademi perawat. Itu pertama kali dulu. Stikes. Terus Manggung itu sebagai aku gestar ya tapi di sebagai SMA gestar. Sudah Dharma pernah, terus itu SMA Sama tiga. SMA 3 atau SMA 4 sekarang ini.
Bahkan di SMA aku sendiri dulu, Sama mana dulu? SMA 2 SMA 2 Bandar Lampung. Bandar Lampung. Mereka mintanya pas kita sudah nasional malah gitu. Dan belum sempat kesampaian di sana gitu. Tuh, kamu yang alumni SMA 2 yang nonton ini ya. Ini ada alumni semua nih. Dulu mau manggung dilarang, tau nggak? Masih kecil-kecil kalian lupa. Udah gede aja baru inget. Kayak apa aja. Jadi tolong kali ini diundang beneran. Tapi dari pertama dulu dari pensi-pensi gitu. Terus setelah itu langsung baru mulai rekaman atau Jadi dari awal iya rekaman? ya, jadi sembari kita dulu tuh kita nggak mau ikut-ikut festival ya. Nggak. Cuma kita pengen manggung, pengen Jadi gestar loh, gestar. jadi gestar loh. Gestarnya aja pokoknya. Oh, Nggak mau jadi peserta. Kalau dulu kan banyak pagelaran musik, bukan festival ya. Pagelaran juga ada, tapi sebagai peserta gitu. Nah kita di situ kayaknya enggak lah peserta gitu kan. Karena kita kualitas juri-juri zaman dulu itu sebenarnya Kita sudah tahu sudah tahu siapa yang menang. yang mana ya itu Iya, iya, dekat iya. dengan si juri gitu. Yang memang komunitasnya teman-teman juri juga. Nggak fair, Jadi ya. buat apa juga kita ikutan gitu kan? Jadi lebih baik memang dari dulu tuh Hijau Daun sebenarnya kita seperti ngelawan arus gitu ya. Saatnya orang main musik-musik festivalan, cover lagu apa yang Iya, kita iya. bawain, tapi kita bawain lagu sendiri aja. oh Gitu. ini hal yang paling unik ini kan dulu ini kalau setahu saya loh, dulu tuh tahun 2000-an itu kan masih rock. Iya, Namanya rock. masih. Rock itu gila-gilaan, apalagi kalau saya dulu kan dengerin Metallica, Ya. Scorpion. Ini kan ini Hijau Daun kenapa malah langsung pilih Melayu? Ini enggak ya Melayu ya atau pop? Kalau di awal nggak Awalnya itu. nggak Melayu. Nggak Melayu. Malah nggak Melayu. Sebelum major label kita nggak Melayu. Malah lebih apa ya, lebih rock progresif ya malah ya gitu. Oh malah awalnya rock. Kita dulu Iya. ke Padi lah ya. Padi, terus itu Obsesi banget kita, wah Padi keren banget. terus nih. kalau sering garap lagunya Foo Fighter juga. Oh, Foo Fighter dulu? Fighter yang ke bus. Cami loh. Nah, terus ngaransemen itu ngambil dari yang Incubus. Jadi malah lebih ke sana gitu. Makanya dramaku yang dulu memang orangnya suka banget musik-musik kayak begitu. Oh, gitu. Jadi sebelum Denny ya, Oh, jadi Paul dulu namanya gitu. Kita jadi lagu Dewa yang kita bawain juga dewa-dewa yang ribet sebenarnya. Ya Laskar Cinta yang apa gitu, yang ribet-ribet gitu yang bawain. Nah, dari situ jadi inspirasi musik juga lebih banyak dari sana. Nah, tapi saat kita masuk ke industri musik, bukannya kita mengekor yang itu bukan. Dulu yang direct musik kita, yang direct vokal gue itu si Charlie ST12. Nah, masih ST12 waktu Iya. itu. Nah, dia tuh melihat ada potensi Melayunya di Hijau Daun, di Cengkok Buahnya gitu. Oh, vokal Walaupun lu, nggak vokal terlalu ya. kental gitu kan. Makanya kalau album pertama kita bisa dilihat ada yang benar-benar masih ada yang breednya juga di situ, Iya, ada popnya breednya. ada ininya juga. Karena banyak kita juga ngaransemen ngambil Muse juga ada juga gitu. Pakai news. Ah. Histeria. Iya benar gitu. Jadi saat kita sudah masuk industri musik, akhirnya dilihat gue punya potensi untuk Hijau Daun, ada potensi di pasar Melayunya. Setelah di aransemen lagu suara, ternyata ya gue harus mengakui gitu. Kalau memang betul-betul lagunya jadi lebih punya gregetnya. Oh. Malah sebenarnya aransemen suara saat itu nggak seperti itu. Enggak seperti itu Nggak awalnya. seperti itu. Oh. Lu kok bisa jadi miring-miring ke Melayu gitu ya? Nah, karena dilihat tuh gue punya cengkok. Lu ada cengkok yang sebenarnya nih belum ada di penyanyi Melayu yang lain gitu. Oh. Termasuk gua, dia bilang kayak gitu kan. Berarti lu tuh banyak disetir sama Charlie itu ikut kontribusi di. Iya, dia sangat kontribusi banget Di album untuk pertama Hijau- ya? Untuk Hijau Daun. Oh. Karena emang satu album Hijau Daun yang pertama tuh pure dia semua yang ikut mendirect ya. Wah, Mendirect Hijau Daun, terutama dari segi kapasitas musik dan vokal gua. wow.
Didik itu berarti dulu tuh Mas Didik banyak banget belajar dari Charlie ya? Banyak banget kan. Makanya saatnya kalau ketemu sekarang terus panggung bareng sama dia, ya dia memang suhu lah buat gue. Dan ternyata memang setiap band, kalau sekarang bandnya setiap band itu kalau manggung memang keren banget Mas. Iya. Dulu kan memang di Lampung juga ya, saya pernah nonton juga. Pertandingannya tapi banyak juga ya. Dia itu cuma 3 orang ya? Sekarang Dua. 2. Awal 3. Awal 3. SD 3, sekarang 2. Gila tuh di perjalanan di Jodoh itu ada campur tangannya dari setiap band juga gitu. Panjang lah ceritanya. Oh, ini kalau kita ngulik lagi nih masalah tadi kan udah disinggung masalah suara ya, lagu suara. Itu saya bingung loh, dulu kok itu kan udah booming tuh, udah grade-nya udah baik. Kok tiba-tiba jadi duet sama Luna Maya tuh. Itu terus kok milihnya Luna Maya? Kenapa cantik, seksi? Enggak sih, apa ya? Itu keinginan dia sendiri juga ya Raya. Dari Luna Maya-nya mau bawain lagu itu, terus kebetulan satu label juga di Sony Music waktu itu ya. Tadi dia belum masuk label Sony. Cuman kita arahkan kalau memang mau membawakan lagu dengan versi dia sendiri, coba hubungi label kita. Kan di situ Pak ANR kan Pak Yan. Oh iya. Jadi Pak Yan juga melihat potensi Luna Maya saat itu juga kan sebagai ikon anak muda lah. Kan betul. Luna Maya saat itu. Belum ada videonya ya. Itu kan bagian Hostnya. Ya kan ya video klip klipnya sama Ijo Daud. Dan memang setiap video yang dia perankan ya, video di setiap band SD12, video yang ini ada band yang lain juga yang pakai dia atau video yang lainnya pasti booming gitu. Iya. Gitu. Tadi lu namanya itu booming ya. Booming, gitu. Nah, jadi kita juga ada rasa apa ya? Senang juga gitu kan. Bangga lah ya. Bangga saat itu dia mau bawain lagu itu gitu. Ya udah akhirnya sama label kita dari Pak Yan disarankan lagunya seperti ini, di aransemen seperti nama DJ Sumantri saat itu. Jadi lebih ke dangdut kontemporer saat itu. Tapi malah naikin grade kita ke grade A. Karena yang bawain sosok Luna Maya itu. Terus langsung dijodohin yang awalnya dikenal di Lampung, langsung go publik, go nasional, ya nggak? Itu. Dari yang awal. Tapi ada yang cukup unik ya. Sebelum kita berangkat ke Jakarta saat itu, orang-orang udah di Lampung udah tahu kita mau udah tahu artis lah ya. Ya, maksudnya bukan kita udah mau rilis di Jakarta gitu ya. Titipan dari mereka satu, salamin buat Luna Maya ya. Itu pasti. Wih, salam buat Luna ya gitu. Memang seperti itu. Gue juga aneh gitu, kenapa harus Luna Maya gitu kan? Salam buat Luna Maya. Mungkin saat itu kan ya acara musik yang dia pegang saat itu sebelum kita Hijau Daun rilis juga. Memang acara musik yang dia pegang itu udah berjalan 1 tahun ya. Oh iya, yang sangat booming. cuci gosok-gosok. Ya, cuci jemur ya. Cuci jemur mau gosok terus dilempar lagi ya. Tapi emang ya dia cukup ngedrive, cukup gede ya. Jadi semua orang gue juga gak ngerti kenapa gue kalau ketemu sama saudara-saudara di teman-teman di Lampung itu, wih udah jadi artis, salamin buat Luna ya. Padahal waktu itu kita belum main di acaranya dia. Belum main di acaranya dia. Nggak tahu juga bisa main di sana atau enggak karena kita belum rilis kan. Bukannya suara dulu tuh ya? Udah video klip atau dulu tuh? Iya sudah video. Udah video klip tapi belum rilis sama Lunanya. Belum, maksudnya gini. Kita saat kita mau rilis album, saat itu kita kekurangan drummer. Kekurangan drummer. Jadi ya itu tadi kita maunya Hijau Daun rilis ini harus sudah lengkap gitu. Jadi drummer kita saat itu sebelum kita recording dia sudah mengundurkan diri gitu. Sayang sekali. Akhirnya kita bikin audisi drummer di Lampung. Jadi audisi dulu tuh. Tujuannya satu memang mencari drummer, kedua juga publisitas untuk di Lampungnya lah supaya kan dulu yang namanya rekaman tuh sesuatu yang jarang gitu. Kalau band Lampung bisa rekaman gitu kan. Betul. Selain kangen band gitu kan, jadi ada pengekornya gitu kan, Hijau Daun gitu. Nah jadi dari kita bikin audisi itu aja seolah-olah kayak woro-woro gitu lah ya. Jadi rame gitu di Lampung. Oh band ini udah ini sekarang. Nah, akhirnya dari situ banyak orang tahu, wih udah rekaman ya sih langsung gitu. Saat kita sudah
mau rilis albumnya, udah bikin video klip di sana, balik ke Lampung lagi. Saat itu kan masih kalau nggak salah terpotong itu ya Ramadan ya waktu itu. Oh, jadi ada skipnya juga ya. Itu nggak dulu tuh berarti lawan yang lagi hit juga populer itu masih zamannya Peter Pan gitu. Peter Pan memang jauh di bawah kita, memang jauh di atas kita ini, yang maksudnya apa namanya, sudah duluan jauh di atas kita. Berapa album ya? Jadi kan dulu kan masih ada Peter Pan, Dewa yang apa Seven itu ya. Itu kan barulah Hijau Daun tuh nongol dengan suaranya kalau salah saya. Kalau kita sih sebenarnya satu angkatan banget dengan Hello ya. Oh, Hello. The Massive itu 1 tahun lebih tua dari kita, Massive. Wali The Massive duluan ya. Duluan. Itu baru. Kalau kan Kangen, Wali dan Massive tuh satu angkatan. Ya. Terus itu kalau zamannya kita tuh Hello, terus itu Hijau Daun, siapa lagi sih, Ray? Banyak daerah gitu. Kotak yang baru-baru naik gitu, Kotak juga baru naik. Oh, berarti kalau lawannya kalian sebenarnya pas pangsa pasar itu lebih ke Hello ya? Saat itu, Ya. kayaknya saat itu ya. Saat itu Tandemnya Hello. dia lah. Tandemnya dia. Iya, aku taunya itu dulu suara dari Hijau Daun. Hello itu kan ular berbisa kalau nggak salah ya. Ular berbisa, tapi sekarang kalau salah vokalisnya Hello udah sendiri ya, solo juga ya. Solo. Tapi Hello tuh masih ada, bandnya masih ada, cuma hanya vakum aja. Terus Sigas. Gas di Ya, bawah kita. Gas di bawah kita. Oh, di bawah mana Di ya? bawah kita. Jauh lah, setahun 2 tahun. Wah, gila. Temen, kalau perjalanan jadi anak musik tuh panjang loh ya. Diceritain mungkin podcastnya 5 jam nih bisa. Tapi Ditambah ngomongin orang lain itu. Tapi kalau gini, kalau kita nyinggung, kalau kita ada nyinggung masalah artis ya, kalau masalah artis itu, saya nggak tahu ya, ini apakah kayaknya nggak lepas dari namanya skandal. Skandal artis. Wah. Wih, saya bingung, kan kita juga sama-sama nggak tahu Jakarta ya, kita ngomong Jakarta sentris, orang-orang terfokusnya Jakarta. Emang bener ya adanya kita ngomong skandal lah ya, skandal artis gitu, emang bener gitu untuk naikin popularitas buat ngedrive album baru atau apa gitu tuh bener ya? Benar, mau yang beneran apa yang settingan gitu, intinya seperti itu aja. Karena ada skandal juga yang disetting untuk sekedar jadi opini publik, ada juga memang yang tanpa sengaja ketahuan publik gitu. Oh, itu kan banyak. itu namanya apes. Seperti video Iya. nah, itu kan apes namanya. Tapi ada juga yang memang betul-betul disetting, seolah-olah dia apa skandal artis ngambilin orang atau apa segala. Katanya dia lagi bikin album baru atau gimana. Iya. Itu banyak juga. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya menghindari itu kalau Hijau Daun sendiri. Iya. Maksudnya kita nggak pengen apa, kadang-kadang memang benar sih secara harfiahnya sih, bad news is good news ya. Jadi bad news is good news ya. Jadi kalau Iya, betul. misalkan, Kayaknya diskutnya. kalau kita sih nggak mikir ke sana ya, apa yang dimulai dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Gitu. Kalau kita kan seperti itu masih berpengalaman. Jadi alhamdulillah sejauh ini Hijau Daun nggak ngambil langkah-langkah yang instan kayak gitu. Oh. Tawaran sih banyak banget. Banyak banget, tawaran banyak banget. Berarti ini oknum ya, kita ngomong oknum. Ya, iya, oknum. ya karena lo mau diginiin nggak? Lo mau diginiin nggak? Lo mau kayak gini nggak? Memang Sama yang ini, dunianya sama ya. ini, sama Wuh, ini. gila. memang dunianya ya butuh pemberitaan, butuh yang digosipin lah gitu kan. Jadi aku juga sempet waktu itu ditawarkan oleh manajemen kita juga, tapi bukan manajemen di luar dari label. Ya, mau nggak Romaira. lo, mau nggak lo sama ini? Nanti bikinnya seperti ini. Dia kan lagi mau cerai nih, gini. Saat itu gue sih sebenarnya nggak mau. Cuman gue mau minta pendapat dari keluarga dulu ya. Iya. Gimana kayak gini? Jadi pesan dari keluarga, istri terutama bilang buat apalah gitu, Iya. kayak gitu. Karena nggak semua keluarga kita tuh berpikirannya moderat, gitu. Apalagi di Lampung gitu. Pasti berpikirnya kalau lu udah ngelakuin suatu kesalahan walaupun itu settingan, orang masih ngecapnya itu udah suatu kesalahan aja. Ya, Nah itu yang takut nanti kedepannya nggak bisa dihilangkan. Jadi nempel lah ya. akhirnya, oh iya juga. Gitu, kan. Kalau keluarga gue memang dari kalangan sering setting apa segala macam dari orang-orang yang moderat semua lah, maksudnya yang berpikirannya udahlah masa bodoh gitu. Ya, yang penting duit. Betul, oke aja mungkin aja gitu, tapi kan nggak semuanya begitu. Soalnya kalau saya lihat kan perjalanannya dari Jordan itu kayaknya jauh dari kayak gitulah ya. Ya alhamdulillah sih. Karena kita memang hindarin
Mendingan kita ke up-nya karena karya kita dari ke up-nya karena karya kita dari ke up-nya karena karya kita daripada dari gosip. daripada gosip-gosip. Karena kita juga ngambil contoh band-band yang dulu lah yang kita juga suka gitu, kayak Gigi gitu kan. Ya, Gigi juga nggak pernah ada gosip-gosip gimana gitu kan. Tapi ganti-ganti personel mereka pun bukan karena memang perpecahan atau segala macam, bukan, memang karena dari komitmen gitu. Yang satunya memang seperti Mas Opet dulu gitu kan, misalnya karena memang benar-benar menggantikan Mas Thomas lah yang lagi rehab gitu kan, saatnya dia sudah balik lagi, ya komitmennya ya sudah. Thomas lagi sekarang ya posisi. Iya. Jadi bukan karena gue bentrok atau apa dipecatin gitu. Sama kayak kita juga hijau daun kan. Sekarang nih kayaknya dari awal sampai akhir tuh kalian berdua ini lagi hijau daun ya. Karena kita lebih sering apa ya? Enggak. Gue satu di enggak juga kan hijau daun aja kan. Kita udah mengalami pergantian basis dan pergantian drummer. Ya, dua. Dan dua personil itu benar-benar pure karena memang keinginan mereka sendiri untuk resign. Bukan karena memang kita nggak cocok atau apa, enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau band tuh bilang nggak cocok, terus saya nggak mau lagi, itu kayaknya nggak ada ya. Lebih kepada. Karena kita berjalan juga udah 8 tahun dulu, baru kita dapat nasib untuk rilis album sendiri gitu kan. Setelah udah 8 tahun berjalan, 7 tahun berjalan sama-sama, jadi udah tahu isi kepalanya. Cuman yang ngerasain dapat rezekinya alhamdulillah lumayan besar di saat kita sudah rilis album pertama. Ya, jadi itu aja yang belum kita alamin saat itu. Tapi kalau pahit manis segala macamnya, pahit-pahitnya sih udah dialami kita bareng-bareng gitu. Jadi saatnya kita udah dapat rezeki yang lumayan alhamdulillah di album pertama, kedua dan seterusnya. Jadi kita tuh udah dalam kondisi yang memang sudah matang. Memang udah siap nih. Udah siap untuk itu gitu. Karena selama ini menderita melulu gitu. Kayaknya nggak cuma mereka, kita juga, saya juga menderita loh. Sumpah. Bayaran manggung kita pernah tuh manggung, satu kali manggung 500.000, tapi bawain berapa puluh lagu gitu, ya. Terus malamnya manggung lagi. Apa maksudnya? Ada 2 sesi gitu. 2 sesi. Di Di satu acara. Satu acara. Pagi sampai sore istirahat, terus itu malam sampai selesai. Lu kan pernah manggung siang-siang bolong yang ditonton sama orang main bola. Gila itu. Aku pernah ngalami itu. tapi emang gini ya, maksud saya gini, jadi anak band tuh nggak mudah gitu ya, bener nggak sih? Nggak sesimpel, oh aku suka ngeband nih, saya hobi ngeband terus jadi band yuk, terus ini jadi profesi, kayaknya nggak sesimpel itu gitu nggak ya? Nggak sesimpel itu. Perjalanannya itu jauh banget Ya. loh ya. Ya harus apa ya? Kalau sekarang kan rata-rata instan, karya udah jadi, baru nih nyari personil gitu. Oh iya betul. Sekarang rata-rata seperti itu sih. Kalau nggak pakai latihan ya? Nggak pakai latihan, nggak pakai latihan. Karena langsung mereka ya. sudah punya, karena rata-rata punya home recording sendiri masing-masing ya. Oh iya. Sekarang dipermudah ya, kalau dulu udah Iya. di ngojol. Jadi kayaknya studio nggak diperlukan lagi. Maksudnya mereka nggak perlu latihan di rumah aja tuh kayak gimana baru selesai, mau pas udah jadi udah mang. Kalau kita dulu nggak, benar-benar punya lagu nih Ray, ya, gua ada lagunya kayak gini nih kuncinya. Didengarin benar-benar manual dengan. Iya, zaman dulu kayak gitu ya. Bagus ya Ray? Bagus. Sama kayak gitu gua ada lagu gitu, bagus gini. Nah, nanti diisi kayak gini. Dulu isi. Oh isi iya, gitarnya, masih manual ya. melodinya kayak gini. Ini kayak gini. Terus bassnya kayak gini. Nanti gua ngomongin lagi bassnya sama Richard. Bassnya gini Chan, coba masuk. Tapi lu punya ide gimana? Gua mau punya ide kayak gini. Jadi dulu itu komunikasinya enak banget. Iya. Untuk bikin suatu karya tuh Ya, satu mau lagu ya. itu karyanya memang benar-benar luar biasa ya, karena kita benar-benar ngebahasnya tuntas. Iya dari awal. Habis selesai dari situ masuk studio musik, ayo kita masukin ide-ide yang kita tadi punya gitu. Oh, Nah iya. kalau sekarang kan beda. Jadi kalau mama gua nih, Iya. gua bikin lagu, Fales autotune. bisa kayak gitu. Maksudnya gua bikin lagu, udah jadi nanar, gua recording karena udah ada alatnya segala macam, Iya. dipermudah dengan itu. Udah isi lagunya, isi vokalnya, isi bassnya gue yang ngetek juga sumpahnya kayak gitu, Iya. atau minta bantu teman atau gimana, karena kondisi gua sama anak-anak kan jauh. Betul. Yang paling dekat cuma gua sama Arai doang. Yang lainnya di Jakarta, domisili Jakarta dan Iya, domisili dan Jakarta. Tangerang kan. Nah, saatnya udah jadi,
lagu mix itu gue lempar aja ke mereka nih. Lu Gimana? isi ini. Ada kurang apa enggak? Gini Ya, lu gini isi paling ini, gitu. ya. Ah. Kalau dulu mah harus jadi kumpul. Bisa jadi lagu itu nggak jadi malah kalau dulu. Ya, Kalau udah kumpul tuh beda pokoknya. beda. Tapi serunya ya gitu. Ya betul. Orang nggak taunya di situ sih. Orang taunya cuman ya udah tak kirim email ya. Nah, habis itu kami sini ya. Tapi kita pun nggak beda antara kita tatap muka gini. Dulu kan. masih email itu pun masih ruwet. Masih zaman email. Kalau sekarang zamannya WA udah tinggal Oh iya. setet gitu, atau BBM dulu kan. Betul, Jadi BBM. kayak gitu. Plus minus ya, plus minus. Plus minusnya. Tapi kalau sekarang itu tuh jadi apa ya? Kita mempermudah ya kalau bilang ya emang mempermudah. Cuma ya banyak efek-efeknya juga ya. Jadi plusnya tuh kita semua dimudahkan. Tapi akhirnya komunikasi untuk produksinya yang kurang. Ya betul. Kalau kekurangannya sih, karena terlampau mudah itu tadi. Oh sekarang aja orang kita ngomong gampangannya lah, cewek bugil wah lah, di Instagram atau mungkin di mana di YouTube, viral, bikin lagu viral, ya kan? Iya. Sekarang, Ada lagi lagu yang keren lagi sekarang. Ini per bulan apa nih? Ini Juni. Bulan Juni ya. Gue dulu lupa tanggal lah begini. banyak jadwal biasa. Per bulan Juni ini mungkin 1-2 hari kemarin tuh ada lagi yang paling viral tuh. Nah, gue nggak mau nyebutin orangnya. KKI, Cuma- KKI, Pak. Tapi gua harus apresiasikan ya. Gimana pun caranya dia sudah membuktikan ke publik itu nasional, internasional loh. Internasional. Ariana Grande terus kemudian sama Segala macam Blackpink. itu pokoknya dia jadi trending atau nomor 1 trending topik YouTube gitu dengan kualitas yang dia punya, dengan itu yang dia punya. Berarti sekarang nggak ada lagi, kita nggak bisa sombong dengan karya kita sendiri. Iya, iya, Jadi iya. seperti itu. Jadi kita harus bisa berkaca kenapa orang yang mempunyai kemampuan kita harus hargai juga dengan cara dia selama ini ternyata dia bisa menguasai YouTube nomor 1. Selamat buat KK. Applause buat KKI Iya ya. loh. Gila loh. Band mana Indonesia yang bisa kayak gitu? Satu kali. Baru apa penyanyi mana Indonesia sekelas siapa gitu ya? Ari Lasso nggak bisa. Nggak bisa. Hanya KKI yang bisa dalam satu hari 2 juta ya. 3 juta viewer. 2 juta viewer dalam 1 hari. Dan ini. Walaupun akhirnya Pro kontra ya banyak. ada pro kontra ya. Pro kontranya satu mungkin kayak ada salah satu penyanyi juga Rini gitu, satu label juga Kita terus. Sony Music. Oh sama nih. Sama. Jadi gue juga memang tahu lagunya Aku Bukan Boneka hanya dirubah KK Bukan Boneka. Jadi mungkin di situ dia ngambil beatnya si Rini, nggak ngerti gue karena judulnya pun hampir sama. Dulu sama persis. Kalau di itu Aku Bukan Boneka, kalau di sini KK Bukan Boneka. Jadi tapi kalau seluruh lagunya sebenarnya nggak ada yang dicontek. Iya, di situ. iya, iya. Hanya Beda dia sih. di situ aja. Pas refnya itu doang sih sebenarnya. Nah ini Kak Dido sendiri nggak pengen kolaborasi sama KKI gitu. Kapan ada waktu? Loh, siapa yang nggak? Oh iya kolaborasi loh. KKI ditunggu. Itu tadi bad news is good news gitu kan. Nah kalau kolaborasi dengan begitu-begitu nggak apa-apa. Mungkin orang bingung kali ya, kenapa? Kok ini bisa jadi sih? Kita yang mikir itu loh. Sebingung-bingungnya dulu artis band-band rock, band-band keren dulu. Kalau ngeliat kok band Melayu kok bisa naik gitu, kayak gitu. Iya betul. Dulu kan? Iya. Itu intinya seperti itu. Terus dulu tuh pas diserang band-band rock juga. Saya cukup ngikutin itu. Jambrut dulu ya. Wih jambrut tuh. Kita juga sempat disentil beberapa band besar juga saat itu. Oh gitu sampai kan. disentil juga. Sempat disentil juga gitu. Iya. Tapi saatnya ketemu langsung nggak juga. Oh wah keren, band malah dia mengakui enggak lagu yang gue ini juga Melayu kok gitu. Oh. Nah, kayak gitu. Karena mungkin gak enak kan. Malah dia benar-benar nyentil band-band kayak gua Kangen atau Ya. 13 atau itu. Ya ada lah. Ada yang kayak gitu. Sensor. Tidak. Cuman kalau kita ngomongin Hijau Daun ini dari awal, kalau boomingnya 2008 siapa sih yang nggak kenal mereka lah dengan album suaranya yang jelas. Terus kemudian hits kedua Cobalah. 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 Sekarang lagi booming lagi tuh Cobalah. Nah, Dikarenakan sinetron itu diulang lagi. Jadi gua minta terima kasih juga sama Komplit yang udah ngurung kita di sini. Akhirnya orang-orang nggak bisa produksi sinetron, akhirnya ngulang sinetron dulu. lagunya Itu dan sudah soundtracknya iya, Cobalah. Soundtracknya Cobalah gitu kan dari salah satu stasiun TV. Oh royalti masuk. Dan terbukti dari situ viewers makin. Nyambung, Gue ngebaca komen-komen di YouTube-nya yang lagu Cobalah itu. Siapa yang
Nonton 2020. Oh, 2020 yang nonton lagu ini karena nonton film Inaya, sinetron Inaya. Karena kangen lagu ini gara-gara ini gitu. Jadi gue ketawa-ketawa aja kan. Jadi buat kebijaksanaan untuk PSBB-nya terima kasih. Sudah buat orang menonton Ada dampak positifnya ya. tapi kita ngomongin ini, kita ngomongin masalah COVID nih ya, ini ya. Kita nggak bisa nyalain COVID lah intinya. Nggak ya. bisa. Nggak bisa ini. Itu udah kemauan Tuhan juga. Ya. Udah dari yang atas, ya ini namanya juga bencana lah. Kita nggak bisa nyalain pemerintah juga, kita juga nggak bisa nyalain orang ya. Iya. Terus kalau dari ini Hijau Daun sendiri nih selama COVID ini nih ya, terus kegiatan jadinya apa? Kan saya tuh punya banyak teman-teman yang di bidang entertain juga gitu loh kan, mereka wah dropnya paling gede, paling kena dampak tuh sebenarnya Ya. orang-orang yang nggak tahu di situ ya. Orang tahu cuma ini perusahaan ini kena dampak turun loh. Karena kita di entertainment ini, apalagi musisi, tugasnya kan selalu pengumpulan massa. Ya pasti. Itu kan pengumpulan orang segala macam gitu, termasuk brand-brand seperti yang lagi kita rokok ini sekarang gitu kan, lagi Brand-brand inilah. ini kan benar-benar potokannya kan benar harus ngumpulin massa. Iya, wajib Jadi rame. manggung kita gitu kan segala macam pasti berhubungan dengan itu, dan itu tidak ditiadakan dulu untuk sementara sampai banyak konser yang harus kita sudah berjalan juga akhirnya dipending ini bukan di cancel. Kalau di cancel masih mending, kita nggak boleh tanggung jawab lagi. Ini pending gitu. DP udah masuk. DP mungkin sudah habis gitu kan. Untung konser kita kemarin selesai. Nah, untung aja. Iya ya terakhir kan. Iya. Terakhir mereka tuh main sama kita di Universitas Bandar Lampung lah ya. Pecah banget itu pokoknya. Oh, gila. Jadi kayak orang kering main lagi lagu-lagu lama gitu. Sebenarnya lagu-lagu mereka tuh bagus loh. Cuman ya zaman sekarang inilah ya yang bikin rusak semuanya. Ya kita udah nggak rusak, cuman pangsa pasarnya memang beda ya sekarang. Apapun dimakan. Iya. Sesuatu yang viral makan, ya nggak difilter lagi gitu kan. Sebenarnya juga ya bukan salahnya orang juga ya, emang trennya gitu. Tapi ada untungnya, ada pendengar zaman sekarang ini lebih universal gue bilang gitu ya. Jadi dulu benci banget sih sama karya-karya kayak lagu-lagu Melayu gitu, kayak apalagi lagu-lagu kangen band gengsi buat denger. Ya, tapi saatnya sekarang, mereka ikut nyanyi bareng, nyanyi bareng. Itu terus membuktikan ikut ya bahwasanya yang kalian dulu bilang itu norai, kalian nggak tahu musik ya. akhirnya kemakan omongan sendiri kan. Om kita nyanyi Hijau Daun Suara aja semuanya nyanyi kok. Amin. Kemarin pecah banget, kalian nggak ikut kan? Nggak, tapi beneran. Sekarang terus kegiatannya jadinya apa nih? Karena ini loh COVID kayak gini kan. Kalau ini sih sebenarnya masih ada kayak apa, kita bikin konser virtual gitu juga. Oh iya, ada konser virtual juga ya. Kayak gitu untuk apa namanya, lebih banyak ke penggalangan dana kayak gitu. Ya, Terus kita juga promosikan lah ya. kayak kesibukan akhirnya behind the scene-nya, kesibukan kita di yang waktu kemarin nggak bisa dilaksanakan, sekarang ngejalanin itu kayak gue bikin aquascape atau apa. Aquascape Berarti apa itu? Akuarium ya ini maksudnya Kehidupan bikin apa ya, sejenis sama kayak akuarium, tapi dia lebih kayak bentuk mininya dari pemandangan. Oh, ini orang nggak tahu nih, Mas Didi ini bikin aquascape. Orang-orang udah banyak yang tahu, mungkin Mas Gilang sendiri belum pernah. Mungkin sebenarnya udah pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Mungkin ya. Mungkin nanti kita searching aquascape. Itu yang kesibukan Mas di desa. Jadi tetap produktif lah ya. Oh, itu tetap produktif. Enggak. Kalau nggak bisa gila Mas. Rebahan mulu benernya. Rebahan, diem, duit nggak masuk, tetap harus makan ya. Iya. Pusing ya. Pusing juga. Kalau Mas Arai sendiri, dengan COVID kayak gini. Proyeknya dia, saya tahu banyak proyeknya. ya yang jelas di bidang entertain semua ini ya. Ya semua Ya, turun lah. habis. Ya yang lainnya yang isi kegiatan-kegiatan sendiri aja di rumah. Mereka bikin vlog juga. Oh iya, bikin benar. gitar. Mereka juga punya vlog loh, kalian juga jangan Kemarin sampai lupa. Kumis sempat segini kan. Oh iya. Kan bulu mata segini Bang Gilang. Itu ngarahin cetar badainya Saring gitu, belum matanya gitu. Tapi mudah-mudahan sih bentar lagi ya. Ya bentar lagi kan. Ya mudah-mudahan ya. Sudah ada konsep new normal ini kan. Mudah-mudahan
Juli ya. Ya mau gimana juga mas, kita memang betul-betul harus, kalau dibilang move on ya harus move on gitu. Iya, betul. Tapi mesti dengan syarat dan ketentuan yang berlaku lah gitu. Kalau bisa untuk seperti yang kayak kita pekerja seni yang di luar daerah, Iya. basicnya memang adanya di Jakarta, dipermudah gitu. Oh iya, sekarang kemarin tuh tiket pesawat pun juga kan kita harus banyak syaratnya kan, Iya. terus COVID, kemudian dari Dinkes juga, intinya banyak. Dan takut saya tuh kemarin tuh udah jadi oknum mainin itu harus bayar. Jadinya seperti itu. Jadi kan di saat-saat kayak gini orang disuruh bikin surat rapid test atau segala macam itu harganya kan nggak murah. Betul. Itu harus ada alat-alat yang benar-benar bisa, wah ini benar-benar bebas COVID dengan yang ini yang pemerintah punya. Saatnya kita dites ini hanya bentuk surat itu aja. Udah bisa. Sudah bisa ini lagi gitu kan. Ruwet sekarang malah. Kita mau ke Jakarta ya mau nggak mau kan basicnya kalian juga di Iya. Jakarta kan. Iya. Udah susah kan loh. Harus ngurus surat sakti. Dan itu banyak yang gunain gitu loh, oknum-oknum tuh. Ya cobalah teman. Banyak yang gunain. Jadi nggak hanya, jadi ajang mereka cari pemasukan ada di Iya. situ. Memanfaatkan ini ya, apa? Memanfaatkan keadaan. Iya, keadaan orang. Selalu ada ya orang-orang kayak gitu ya. Selalu ada. Bingung saya Indonesia ini kapan naiknya loh gitu. Isinya kayak kalian ya itu. Nah, terus ini kan teman-teman dari Jodoh ini kan pasti punya fanbase sendiri di Lampung, Clorovers. Iya. Clorovers ya. Clorovers. Kalau berarti sekarang nih kalau lagi Covid kayak gini Clorovers-nya itu gimana? Kita banyak ini sih ya, ngobrol mereka tuh via grup WA. Oh, ada grup WA-nya ya? Atau di Instagram. Tapi pengurus-pengurusnya aja ya. Oh, pengurus. Pengurusnya aja. Kalau semuanya kita masukin bisa pecah HP. Jadi ya melalui kayak media sosial media juga gitu. Jadi tetap. Soalnya setahu saya Clorovers itu sudah nasional loh dan ya. Iya, memang sudah ini. Bahkan yang di kayak Hong Kong, Malaysia pun ada Oh, sendiri mereka. ada Hong Kong sama Malaysia. Kalau nggak salah, kalau nggak salah juga Jodoh juga habis bikin video klip terbaru nih. Wah, Iya. banyak. Banyak balan. Saya tahu cuma satu yang dikirimin. Jadi video klip kita tuh untuk kayak seperti kemarin sebelum kita Sebelum Covid ya. Maret ya. Di Malaysia kalau nggak salah ya. Ya di Malaysia kemarin itu di tahun yang kemarin. Nah. Kalau untuk yang ini kita jadi kita aja baru aja rilis album akustiknya Hijau Daun. Oh, akustik. Akustik yang udah ada juga di semua platform digital. Dan ada 7 lagu di situ. Dan 7 lagu itu memang udah kita baru aja sudah selesai dibuat video klipnya semua juga. Dan video klip akustik itu juga seperti video klip ini ya, video klip benar. Padahal versi akustik ya. Padahal akustik versi akustik. Gitu. Dan itu akan dirilis dalam waktu dekat ini. Tapi nggak semuanya, satu persatu. Oh. Jadi kalau untuk Hijau Daun sendiri, Berarti sebenarnya penggarapan videonya udah kelar. sudah kelar, sudah Sebelum selesai. Covid, persis sebelum sebelum Covid, pas Covid. sebelum, nah selesai dari sana baru deh kita balik, itu buru-buru balik. Untung ya, Karena untung. PSBB diberlakukan kita nggak bisa Nggak bisa pulang. pulang. Oh iya, Lu bayangin 2 bulan setengah nggak ketemu anak sama istri gimana sih? Kalau saya kan di Bandung juga ya. Iya. dong. Di Bandung Kita juga habisin itu klip itu. Gila kalau sampai kena PSBB ya udah bebas. Selesai. Saat itu memang udah ketar-ketir juga. Di Jakarta memang udah benar-benar sudah genting. Sedangkan di Bandung udah mau masuki kayak begitu juga ya. Tapi untung banget itu udah Untung. selesai. Teman-teman juga udah bisa balik ke sini lah ya. Balik ke sini. Tapi Dan itu setelah balik ke sini, Emang diprediksi mau disiarin setelah Covid. Kita kan mungkin kemarin kita nggak kepikiran Covid juga ya. Nggak kepikiran kalau ada Covid segede inilah. Apakah memang mau disiapin di bulan kemarin itu harusnya ataukah emang ditunda gara-gara Covid? enggak, karena Hijau Daun sebenarnya dari labelnya juga sangat produktif juga kita juga gitu ya. Jadi belum selesai satu video klip yang ini, sudah ada video klip yang lainnya lagi sudah ada. Jadi aku sendiri yang minta tolong agak lebih diperpanjang untuk masa promonya, baru nanti kita keluarin video klip yang berikutnya. Oh, Gitu. iya. Jadi sebenarnya untuk tabungan video klip akustik itu sendiri ada 7 video klip itu, mungkin jeda waktu setiap sebulan sekali kita ngeluarinnya. Oh iya, sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi buat teman-teman yang mau nonton videonya jangan lupa buat subscribe channelnya Hijau Daun. Hijau Daun official dan DH Production
DH, Nah, DH Production dan juga Hijau Daun Official itu YouTube channelnya. nanti mereka bakalan upload tiap bulan sekali lah video-videonya, produktif sekali mereka. Kita nih ya cuman seminggu sekali upload video. Yang nonton aja syukur. Terus ini kalau nggak salah teman-teman juga dari Jodoh ini ada ini nggak sih buat musisi-musisi yang mungkin belum begitu booming ya, apakah juga mendirekturi apa jenenge ya itu, membawahi atau apa namanya? Kalau ini apa namanya, produser ya? Ya, memproduseri band-band kecil juga gitu loh. Sebenarnya sih Project kan. untuk hal-hal yang kayak begitu sih kita selalu melihat peluang gitu ya, melihat peluang mana band ini yang baik, mana band yang bagus, yang punya karya yang bisa punya potensi gitu Iya. kan. Selalu kita pantau juga sih sebenarnya di Lampung juga. Nah, cuman terkadang kan kegigihan band-band saat ini nggak seperti band-band yang zaman dulu. Iya, Gitu loh. Kadang-kadang band saat ini mereka punya karya, habis itu media sosial sih sangat membantu Banget. Nah, itu. langsung di situ udah, tapi nggak termanage dengan baik, harusnya gimana gitu. Kalau mau jadi band yang besar di YouTube harus seperti apa treatmentnya gitu, harus Beda-beda ya? juga gitu. Sama band yang mau masuk label gimana caranya, kan harus ada Iya, ada ininya juga juga. gitu. Jadi kalau gua sih selalu mensupport lah yang pastinya. Kalau teman-teman yang kita sih bukan mau berbagi ilmu, karena di atas kita masih banyak lagi yang lebih Kita saya bisa dalangin ya. ya. Tapi lebih berbagi pengalaman, sharing atau apa gitu. Gimana sih cara biar lagu yang dihasilkan bisa di direct oleh sebuah label atau bisa mendirect sendiri tapi hasilnya bisa maksimal gitu. Tuh, jadi teman-teman nggak usah bingung, hubungin langsung Kak Didi dan Kak Arai. Ya, CP-nya ada di sini nanti. Tapi kalau ini, karena teman-teman kan asalnya dari Lampung nih ya. Mungkin masukan buat teman-teman musisi Lampung yang sekarang lagi drop banget lah. Saya punya teman banyak musisi kayak Pepeng atau mungkin Ayas, ya banyak lah musisi kan sekarang drop bener nih. Masukannya buat dari Jodoh sendiri buat teman-teman apa? Boleh. Ya apa ya, tetap semangat. Yang pasti ini benar-benar ujian buat kita. Bukan hanya buat kalian, buat kita juga. Ingat, nggak cuma kali Iya. ya. Jadi gimana ya, gue mau ngasih ini juga. Mau ngasih solusi tapi kita aja sendiri. Tapi enggak lah, itu tetap semangat. Kuat bareng-bareng lah. Tetap semangat. Terus saja produktif, pikirin apa nih yang harus dikerjain, apa yang Sesudah harus dikerjain. ini gitu. Berharap semuanya cepat lewat gitu ya. Ya, Nah, yakin sih di balik semua ini pasti nanti ada ada hikmahnya. Hikmahnya ya ampun. Ngelos dada. Terus saya harus semangat lah, kawan-kawan semua kita harus semangat. Terus sering-sering kita ngumpul. Apa Ngumpul, minimal ngobrol gitu. Kalau sendirian takutnya gila nanti. Sering-sering ngobrol. Terus ya apa ya? Biasanya dari obrolan dari Akan kita ketemu ini satu akan ketemu ide. satu ide yang luar biasa pasti. Yes. Jadi nggak nutup kemungkinan lah ya. Teman-teman mau video call bareng Hijau Daun atau bareng Dide, Mas Iya. Dide, Mas Arai, ngobrol bareng virtual, bikin konser virtual sendiri ya Nah, bisa kan. Kalau kata gue di Lampung sih nggak perlu gitu ya. Karena Lampung nih apa orang-orangnya selain bandel-bandel, buktinya aman-aman aja. Ya. Di Lampung nih, gue ingat banget cuma 3 hari yang sepi. Abis itu lama. Lagi gitu. Jadi udahlah kopi darat langsung aja. Yang penting sesuai dengan ajaran pemerintah, pakai masker, Ya. bawa sanitizer juga. Betul. Terus itu cuci tangan sebelum masuk. Seperti kita masuk ke sini tadi, cuci tangan dulu di depan gitu kan, pakai ini kan benar itu. Jadi gua kadang-kadang di rumah semua seperti lebaran kemarin kan kita ke rumah orang tua. Oh iya lebaran Gitu kan. kemarin. Rumah yang biasa gua datengin gitu kan. Kata kakak gua, cuci tangan dulu. Oh iya ya. Gitu ya, langsung gitu ya. Iya, jadi apa namanya? Jangan malu untuk bercapek-capek sedikit tapi untuk kemaslahatan bersama gitu Iya, kan. betul. Daripada kita terabas aja masuk tuh bisa jadi kita yang membawa gitu kan. Jadi kita mati ya. Nah, gitu. Sebenarnya gitu. new normal itu juga ada dampak baiknya ya. Ya. Orang Indonesia jadi tahu cuci tangan. Nah. Nah, Jadi benar. tahu cuci tangan, jadi tahu Tahu gimana pakai masker. Ya.
Dulu tuh kalau orang cuci tangan pakai masker dilihatnya aneh, kan? Sekarang Asli, benar. Balik gua sama Ares sering banget nggunain masker dari dulu untuk ketemu Dari jam 5 kita sih. dari jam 5 berarti 1 jam kita podcast. Ya mungkin buat inilah kata-kata penutup dari Hijau Daun ini ya. Yang jelas tadi kan udah tetap produktif nih bikin aquarium scape, terus kemudian teman-teman di Lampung juga nggak usah sungkan lah buat sharing-sharing ya, nggak usah jaim, yang jelas. Terus mereka juga ngalamin hal yang serupa kok, kita sama semuanya di sini ruwet. Cuman jangan cuma diem lah intinya, tetap produktif. Dari teman-teman Hijau Daun tadi juga ada kasih tips. Nah. Terus satu lagi nih, ya apa nih kira-kira? Yang tebel-tebel atau apa? Gimana? Ayo, Yang tebel-tebel gimana maksudnya? Yang ininya tebel. Oh. Ya. Ya ayolah berbagi. Gitu. Jadi pasti setiap manusia mengalami dampak masing-masing gitu ya. Tapi setiap manusia juga punya rezeki yang berbeda-beda gitu. Ya, betul. Tapi kita menghimbau buat semua teman-teman yang memang masih punya kelonggaran rezeki gitu. Ayolah sama-sama kita bantu. Betul. Bantu pemerintah untuk sama-sama ikut berpartisipasi bareng dengan pemerintah buat berbagi dengan orang-orang yang terdampak gitu. Ya. rekening saya nanti tertera di sini. Rekening saya juga. Ya. Jadi kalau yang mau dikirimin enggak. Ya jelas itu. Saya tadi. pernah di prank loh. Ada yang minta nomor rekening sih gitu. Oke, buat apa ini? Rekening listrik ya katanya. Listrik minta. Udah dibayar. Ya, yang jelas itulah dari teman-teman Hijau Daun sendiri ya. Banyak banget tadi yang kita alami sama 1 jam ke depan, ke belakang. Ke belakang. Sudah banyak dari masukan dari teman-teman Hijau Daun. Ya, buat teman-teman lainnya ya, jangan lupa untuk tetap berpikir positif, stop salahin keadaan. Ya, benar itu. Ya, betul kan? Ya kan saya menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya kita bisa mungkin nggak bakal bisa hidup berdamai dengan COVID ya. COVID itu mau damai nggak sama kita gitu. Jadi bisa nggak kita hidup waspada dengan COVID? Ya. Gitu. Cuman- Benar sih. Mau nggak mau itu. Mau nggak mau harus kita jalanin. Nggak mau. Sampai ditemukan vaksin, sampai ditemukan obatnya, ya Betul. kita bakal terus seperti ini gitu. Betul. Intinya seperti itu. Ya semoga pemerintah juga cepat nemuin vaksinnya lah. Lo Ya. jangan manggung nih, walaupun kalian yang nonton pakai masker semua. Manggung kan, yang nonton jalan 1 meter, pakai masker, pakai face shield, Nah, pakai apa lagi? APD lengkap. ya nggak sampai kayak gitu juga sih. Yang penting habis kalau udah habis lompat-lompat megang tangan orang semprot Iya. lompat-lompat. Fokus sama diri sendiri aja. Ya, jangan lupa untuk jaga kebersihan diri yang jelas, karena ya kita sama-sama lah, kita sama-sama perangin ini, semakin cepat juga semakin baik. Ya, benar. Kita juga udah kangen untuk semuanya. Oke? Oke. Cukup sekian Obras kita hari ini. obras hari ini, obras episode kedua ini. Oh ya, bisa kan ya? Udah episode kedua, kita tunggu. Gua aneh ya, Hijau Daun ini mah. Selalu di semua acara TV ataupun apa gitu, selalu kayaknya di awal-awal gitu. Orang baru bikin acara TV apa gitu, ini program pertama atau program kedua gitu. Selalu kayak gitu. Selalu ya? Jadi ini diundang salah satu YouTuber juga kayak Mas Rani gitu. Ini adalah YouTuber. tayangan yang kedua gitu. Termasuk yang awal kan. Jadi bangga jadi apa? Pionir. Ya jelas. Mereka ini sebenarnya pembawa beruntung. Semoga subscribernya nambah. Amin. Amin. Jangan lupa di like. Like, share, and comment. Mungkin nanti buat teman-teman yang mau tanya lebih lanjut, ya bisa komen aja di YouTube-nya ini Keep Sky Melo. Nanti saya tanyain ya. Saya tanyain. Nah, Kalau komennya banyak kita bisa kesini lagi. Nah, dan ngobrolin yang lain. Mungkin Iya. lebih seputaran selangkangan atau selanjutnya. Enggak loh. karena Kalau ada yang punya penyakit kulit di sini maksudnya dia punya obatnya. saya selain itu emang obat itu juga, obat kulit. Butuh peninggi badan, penyubur payudara. Buat nambah payudara maksudnya. Iya, membesar maksud saya. Ya udahlah.
Ini udah sampai mana-mana. Berhubung sudah 1 jam, maka kita tutup dulu ya acara ini. Ya udah. Goodbye. Dadah. Bye. Thank you.